Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini ya. Pada video kali ini kita ada di rumah Pak Aslam teman-teman. Jadi kita akan sharing-sharing nih bagaimana cara perawatan anggrek, tentunya membuat anggrek subur. Kemudian bagaimana caranya punya koleksian anggrek banyak seperti ini, tapi modalnya itu tidak terlalu mahal gitu seperti yang teman-teman bayangkan ya. So, bagaimana caranya? Terus saksikan videonya sampai habis ya. Dan ya, setelah sekian lama kita tidak explore ya, sekarang kita explore lagi teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, subur-subur ya. Pasti pertama lihat itu wow, subur-subur sekali anggreknya. Nah, rata-rata anggrek di sini teman-teman itu ditanam full matahari, full hujan, dan media tanamnya itu hanya sabut kelapa ditempel dengan ya kayu seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Tuh, mantap. Dan teman-teman, anggrek di sini tuh rata-rata semuanya itu hasil dari buka botolan. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nih selama ini nih yang aduh bang saya nggak bisa buka botolan tuh ya, jangan menyerah. Kenapa? Karena kalau kalian sudah berhasil, nanti hasilnya kayak gini. Jadi dengan modal yang tidak terlalu mahal seperti kalian beli anggrek yang udah jadi, tapi kalian bisa punya anggrek keritingan yang banyak seperti ini. Jadi jangan menyerah untuk terus belajar ibu-ibu. Kenapa? Ya ini, kalau misalkan kalian udah paham dan berhasil, nanti hasilnya seperti ini. Tuh, punya anggrek banyak, tapi modalnya ya tidak mahal-mahal amat lah gitulah ya. Dan ya cara tanamnya nih guys, kita akan lihat ya. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi kalian. Nah, Pak Aslam ya teman-teman, dia menanamnya di kayu-kayu yang sudah ditebang seperti ini. Nah, kayu yang digunakan itu ada kayu kopi, ada jambu biji juga, dan kayu lain-lainnya juga ya teman-teman. Pokoknya macam-macam. Tetapi setelah saya tanya di Pak Aslam, katanya yang paling bagus itu yang kuat itu kayu sawo guys. Jadi kalau misalkan di rumah kalian banyak kayu sawo, manfaatkan untuk tanam anggrek kayak gini itu bagus. Dia juga pernah pakai kopi, jambu biji, tetapi kalau dibandingkan dengan sawo, beliau bilang itu bagusan sawo ya. Tuh. Oh ya, ini semuanya hasil buka botolan. Kalau misalkan kalian tertarik mau belajar juga buka botolan, videonya di YouTube banyak. Dan kalau mau beli nanti linknya saya taruh di kolom komentar ya, untuk beli-beli nih botolan ataupun seedling. Jadi di sini selain botolan ya guys, dia juga hasil dari seedling. Nah, seedling itu beli anggrek-anggrek yang udah umur 4 bulan 5 bulan ditanam dari penjual, kemudian ditanam lagi di sini, atau kalian bisa langsung juga kalau misalkan udah yakin nih, udah paham, bisa langsung belajar buka botolan langsung. Nah, semuanya ditempel di sini dan full matahari full hujan. Jadi kalau misalkan ditempel kayak gini guys, itu kalau mau musim hujan sekarang ini ya, kan nggak jelas tuh musimnya, itu relatif aman dari kebusukan. Kenapa? Karena akarnya itu tidak tertimbun, sehingga ya bisa mengurangi resiko kebusukan juga. Jadi kalau misalkan kalian nonton episode Mas Peri, ini cara tanamnya mirip-mirip dengan Mas Peri, tetapi bedanya kalau Mas Peri kan dia ditanam di apa sih, pohon apa sih, lupa namanya, pohon yang hidup itulah pokoknya. Nah, kalau di sini rata-rata itu ditanam di pohon yang memang sudah dicagak seperti itu guys. Bawahnya itu di semen, dan ya hasilnya seperti ini nih. Mantap, kalian bisa lihat sendirilah, subur-subur semua. Dan ini guys, untuk pemupukan ya, pemupukan kalau Pak Aslam bilang dia mupuknya itu jarang-jarang juga untuk sekarang ini. Jadi dia mengandalkan yaitu tadi media tanam dan lingkungan anggreknya itu tadi guys. Bagaimana caranya biar pas media tanamnya, sehingga nih akarnya lebat, kemudian ya lingkungan sekitarnya juga mendukung, sehingga ya anggrek-anggreknya bisa tumbuh subur seperti ini. Tuh, rata-rata sih di sini semuanya diikat-ikat seperti ini dan ya subur. Tuh, kalian bisa lihat sendiri di sini tuh ya, ini rata-rata buka botolan tuh, ditempel kemudian ya seperti ini jadinya. Tuh, ini umurnya ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun lebih, ada yang kurang juga, karena memang pas buka botolan itu tidak bareng-bareng guys. Jadi buka dulu misalkan nih 10 botol, nanti udah hidup buka lagi gitu, sehingga memang bentuknya atau tingginya di sini bervariasi ya guys ya. Tapi rata-rata nih subur semua. Tuh, subur semua kayak gini. Aduh, iri saya tuh, pengen punya ini, tapi mudah-mudahan suatu saat punya kayak gini juga lah ya. Tuh, diikat di sabut kelapa, kemudian di kayu yang udah dipotong, dan ini jadilah
dia anggrek-anggrek yang cantik subur ini 1 tahun lagi mungkin udah bisa berbunga semua ini. Sekarang aja udah beberapa yang berbunga. Nih, mantep ya akarnya. Jadi salah satu indikator anggrek sehat itu kalian bisa lihat dari akarnya, dari daunnya. Kalau seperti ini biasanya daunnya itu kecil-kecil, batangnya gemuk ya kalau dia kena matahari secara langsung tanpa paranet kayak gini guys. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Mantap emang Pak Aslam. Aduh, luar biasa. Tuh, kalian bisa lihat akarnya, daunnya, hijaunya. Aduh. Iri bos. Nih kita naik lagi ke sini. Banyak nih. Ini sebelah satunya nih. Lihat akarnya tuh, bisa kalian lihat tuh. Ini lagi tuh, kalian lihat lah, subur banget ya. Ya guys, satu lagi dari Pak Aslam ya, kenapa dia lebih memilih anggrek dendrobium? Karena anggrek dendrobium itu salah satu anggrek yang perawatannya tidak muluk-muluk ya. Dia juga suka, maksudnya bukan suka ya, kuat terhadap sinar matahari yang banyak. Sehingga kalau misalkan kalian mau meletakkan di halaman atau tempat-tempat terbuka di depan rumah kalian, itu aman-aman saja. Jadi nggak kayak anggrek bulan kan, harus di tempat-tempat tertutup gitu. Jadi kan tidak sembarang tempat. Nah kalau dendrobium dia ya agak teduh bisa, hangat bisa, matahari banyak bisa, dia fine-fine aja. Yang penting lingkungannya dan media tanamnya ya, jangan terlalu tertimbun. Dan bagusnya tuh pakai kayu-kayu yang keras kayak gini. Jadi kulitnya itu yang tidak terlalu tebal tuh, kayak sawu itulah, pokoknya sawu guys. Sawu tuh benar-benar mantap. Sawu, jambu apa ya, jambu air, jambu biji tuh mantap tuh. Ini di sini juga ada gerama, ini gerama shining batu ya. Ini juga mantap nih. Jadi ini diletakkan di atas kayu juga dan akarnya mantap. Jadi ini salah satu nih. Kalau misalkan kalian mau geramanya subur itu jangan diletakkan di bawah-bawah, dan kalau bisa di tempat yang tinggi, bisa juga ditempel di batu-batu. Ini lihat semuanya bisa subur-subur kayak gini tuh, mantap ya. Ini juga udah ada yang kenop tuh, bentar lagi, pokoknya ini setahun lagi lah ya, pasti udah. Kalau kesini meriah sekali ini berbunga tuh, akarnya bisa kalian lihat sendiri. Jadi akar anggrek itu tidak perlu ditutup-tutupi guys, jadi dia kayak gitu nempel tuh, justru malah sehat nih. Lihat nih, ini juga ditempel, ada yang ditempel di pohon hidup. Ini apa sih, nangka ya, mangga tuh. Nih lihat tuh, sampai tinggi sana. Jambu, astaga, ini jambu tuh, akarnya kalian bisa lihat sendiri tuh. Jadi manfaatkan saja pohon-pohon yang ada di lingkungan kalian tuh. Ini gerama tadi dari sisi angle lain tuh, mantap emang suburnya, keren. Ya semoga dengan melihat ini kalian bisa termotivasi lagi gitu. Oh bang, saya maulah belajar lagi dari awal. Karena memang kalau misalkan kalian mau punya anggrek kayak gini, kalau misalkan beli memang yang sudah besar-besar kayak gini tuh harganya ya relatif mahal sih. Tapi kalau misalkan kita buka botolan, kita bisa memahami karakter anggrek itu dari awal ya. Ini punya anggrek banyak dengan modal yang tidak semahal orang-orang lain keluarkan, itu mantap emang. Tuh semuanya ditempel, semuanya subur, full matahari, kena dari pagi sampai sore, tidak ada paranet, tapi tetap subur. Luar biasa, bunganya cantik nih, mantap. Ya kita ke sisi lainnya, ini juga nih di daerah-daerah lain rata-rata di sini semuanya dibeginikan. Jadi kalau misalkan di lingkungan rumah kalian banyak kayu, manfaatkan saja seperti ini teman-teman ya. Jadi lebih kelihatan artistik. Selain itu juga, nah ada yang dibotolin. Nah untuk yang dibotol itu, dibotol lagi, di pot. Ingat, pot plastik ataupun pot tanah liat sebenarnya tidak apa-apa. Yang terpenting adalah media tanamnya. Terus jangan lupa potnya itu dibolongin biar aerasinya lancar. Nah di sini rata-rata di dalam pot itu menggunakan arang saja. Kenapa? Kalau misalkan arang itu dia dia poros, jadi tidak terlalu banyak menyimpan air sehingga aman untuk akar anggrek guys. Nah di sini rata-rata yang di pot itu pakai media arang ataupun pakis
saja. Jadi tidak dominan moss ya, moss walaupun ada moss itu sedikit saja digunakan moss. Ini juga nih, ini sejenis palem tuh. Jadi tuh ditanami anggrek, akarnya sehat. Jadi kok jadi terus ini. Ya, seperti itulah. Ini juga tuh semuanya pakai arang. Ini tuh bekas ini teman-teman. Jadi kayu yang udah lapuk, kalau memang anggreknya jatuh biasanya dipindahkan ke dalam pot seperti ini. Tuh, ini ada grama juga. Ini Thailand. Kalau Thailand sih ya selera sih sebenarnya. Kalau ini Thailand biasanya selera ibu-ibu ya. Kalau saya tuh lebih ke keritingan sih. Tuh, tapi subur-subur juga di sini anggrek Thailandnya. Ini lagi tuh, keren ya. Wow, mantap. Di sini juga ada anggrek tebu. Subur anggrek tebunya. Ini dari Sumatera, tapi memang untuk anggrek yang kayak gini tuh guys, resikonya kalau kalian berani tanam adalah kalian harus ya sabar menunggu dia berbunga ya, bisa puluhan tahun. Tuh, subur sekali. Mantap, keren. Wow. Ya, di sini juga ada anggrek bulan ya, biasalah. Tapi memang yang paling menarik perhatian tadi tuh yang di depan tadi itu. Mantap pokoknya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini tentang eksplorasi tempatnya Pak Aslam. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, tanya di kolom komentar aja deh ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Happy gardening. Dadah.